Ya teman-teman semua, sekarang kita obrolin lagi ya. Tapi kali ini kita membahas masalah kehidupan ya. Mungkin dulu ya, openingnya lebih agak panjang menyapa. Nggak usah sapa mereka. Orang rese semua itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita berdua yang sederhana ini. Seperti biasa dengan kontroversi. Mas Pias Dan Mas Jul. dan saya Jul. Hijrah. Joel, panggilan Joel, biar lebih keren dikit lah. Joel. Nanti kalau kalian panggil itu saya Pias, ini Jol. Oke. Di video ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang mungkin jadi goal seseorang dalam hidupnya, Ya, yaitu pernikahan. pernikahan. Kita bakal bicara tentang pernikahan nih, Mas Pias. Mas atau Om? Namanya ya? Atau nama aja? Nah, panggil Biar- Pias adalah. Nanti kalian juga tahu intinya. Kita berusaha memberikan pendapat pada teman-teman semua dari saya pribadi gitu. Nah, Apa pertanyaannya? Oke. Kali ini saya bakal nanya ya. Temanya tadi tentang pernikahan, teman-teman. Oke, pertanyaan pertama tentang pernikahan untuk Bang Pias. Apakah umur mempengaruhi kematangan seseorang untuk menikah? Gimana? Oke. Kalau masalah umur ya, menurut saya ini masih relatif. Ya. Umur gitu loh. Kalau kita berbicara umur untuk membuktikan orang itu dewasa, menurut saya masih relatif. Tapi tergantung pengalaman hidup seseorang. Hah? Contoh nih kan, ada orang berpengalaman hidup dari kecilnya itu selalu terpenuhi semua keinginannya. Nah. Ada juga orang itu dari SMA mulai berjuang sendiri gitu kan. Terus? Nah, dari sanalah dia terbentuk sebuah pikiran, adanya semua pemikiran dewasa itu. Nah, mengenai pernikahan, memang kalau kita bicara pernikahan itu kan suatu hal yang wajar ya, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bro. Pertama, mungkin masuk juga umur ya. Umur. Oh, tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi itu apakah umur mempengaruhi dalam seseorang memutuskan untuk memasuki jenjang pernikahan? Sebenarnya enggak. Kalau bagi saya enggak. Umur itu enggak bisa menjamin kita itu bisa survive dengan cepat ya dalam sebuah pernikahan ya. Tapi yang di sini yang paling utama adalah cara berpikir kita. Cara berpikir. Cara berpikir itu bisa di umur yang di bawah 25 tahun, bisa juga di atas 25 tahun. Bahkan yang umur di atas 30 tahun itu belum matang berpikirnya. Oke. Kalau belum dewasa, kalau kita bicara dari umur ya. Tapi kalau orang yang sudah berpikiran dewasa, itu ada beberapa faktor yang pengaruh. Kebanyakan yang terjadi faktor pengalaman hidup. Pengalaman hidup, terus tentang dalam tanda kutip ya, background juga pengaruh dia. Background maksudnya itu pekerjaan segala macam, profilnya, terus keluarga. pekerjaannya, terus keluarga itu sangat berpengaruh sekali tuh. Oh iya. Terus pengalaman hidup dia, kadang orang itu banyak yang cepat dewasa tergantung cara dia berdiskusi dengan orang gitu loh, dan sering bertemu orang baru. Nah, contoh nih, kalau kamu hanya hidup di suatu tempat atau hanya hidup di kampung, nggak keluar dari circlemu itu, kenyamanan itu, mungkin kamu nggak akan bisa mendapatkan kedewasaan itu, karena lingkungan juga berpengaruh, bro, dalam kedewasaan. Menurut saya sih. Artinya pengalaman lah ya. Pengalaman. Bukan serta-merta umur. Berarti kurang percaya kalau statementnya umur mempengaruhi kematangan seseorang untuk menikah itu berarti. Enggak percaya. Tadi kembali ke pribadi orang masing-masing. Tapi bisa juga menjadi tolak ukur orang itu umur berpengaruh katanya. Umur berpengaruh. Tapi jangan salah ya. Tingkat umur seseorang itu tetap lari pada sebuah pengalaman, bro. Contoh saja, ketika orang memutuskan belum menikah pada umur sekian, tentu ada hal dalam dirinya itu yang perlu dia perbaiki gitu loh. Nah, itulah kenapa orang tuh di umur sekian, anggap umur 40 tuh matang. Sebenarnya bukan matang sebenarnya. Tapi dari rangkaian peristiwa kehidupan yang dia jalani itu, mungkin di umur 30 itu, dia sudah merasa siap gitu loh. Nah, itulah dibilang dewasa. Tapi sebenarnya masalah umur tuh nggak ada sih. Nggak ada sih ya. Bagi saya nggak ada gitu. Saya juga umur dulu nikah umur 25 tahun. 24. 25 dulu. 25. Oh, lebih cepat saya setahun. Saya 24. Nah, itu masalah.
Kalau tahu enaknya Tapi yang nikah sering- harusnya umur 20. Yang cepat finish kan saya. Oke, Oke, next kayaknya- pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya. Itu intinya enggak pengaruh ya bagi saya. Enggak pengaruh. Oke, berarti kesimpulannya tadi jawaban itu kembali ke pribadi seorang, Mak, ya. Kedewasaan tuh nggak ditentuin oleh umur, sobat. Ya. Oke. Mungkin secara general lah. Oke, secara general ya. Tapi kalau secara pribadi ya, persiapan nikah yang tepat itu, nah ini sih keberlanjutan, Jul, menurut saya. Lanjutan dari Mungkin dewasa yang tadi tuh. Oh iya. Nah, mengenai persiapan itu tergantung orang tuh udah dewasa apa belum gitu loh. Iya, iya. Udah dewasa, contoh dewasa tuh macam loh. Ada orang yang bicara dewasa itu dari segi keuangan. Ada orang yang berbicara dewasa itu dari segi pengalaman. Iya, betul. Ada juga orang yang bicara dewasa itu ya apa ya, pengaruh lingkungan juga. Tapi lingkungan. kalau untuk kesiapan menurut saya waktu yang tepat gitu dibilang. Bagaimana Pan menikah yang tepat? Persiapan menikah yang tepat ketika kamu gini ya. Mungkin artinya ini kayak kapan sih orang tuh bakal memutuskan untuk dia tuh siap nih buat saya menikah gitu. Apa aja mungkin. Kalau menurut saya sih ketika orang sudah merasa di dalam hidupnya dia sudah ingin mendapat, maksudnya udah malas hidup sendiri gitu loh. Kadang orang itu kan di kota-kota besar itu kan kenapa orang belum menikah? Kadang mereka tuh lihat dari pengalaman teman-temannya yang kawin cerai gitu kan. Nah di sana juga secara tidak langsung dia sudah terpengaruh, nah yang namanya pernikahan. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Karena di dalam rumah tangga itu kan enggak ada masalah. Pasti ada masalah. Betul. Cuman bagaimana cara kita mempelajari masalah itu dan menghadapi masalah itu. Iya. Kalau kita simpulin mungkin lebih bagaimana persiapan secara psikologis dan finansial juga perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Kalau sudah ngomong kesiapan itu sudah lari pada Cuman finansial. finansial itu kan artinya Relatif kalau juga. relatif. Enggak Beda bisa orang. ini. Artinya jangan sampai menunggu finansial tuh mapan banget baru memutuskan untuk berani menikah. Kalau saya sih seperti itu. Enggak bisa. Nah, rezeki itu pasti bakal datang. Gitu loh. Semua Karena sudah diatur. kalau kita menunggu semua uang itu baru menikah, bro. Banyak sekarang yang sudah kaya, bro, yang belum menikah. Betul. Maksudnya yang punya banyak duit, kalau secara persyaratan untuk menikah, aduh. Ya. Rokok. Masuk aja, Pak Edi. Ini siapa tadi? Tutup soalnya dia calling. Piro. Coba kita lihat keseluruhan video nanti ya. Sorry ya teman-teman. Ini kan Oke. kita sambil jualan. Lanjut masuk nih iklan Monty. Baru pertama di podcast ini iklan Monty masuk. Maaf nih layout studionya sambil jaga kios. Pelani minuman orang sekarang. Ya udah masuk kan. Oke, sampai mana tadi kita lanjut? Bagaimana persiapan tadi kan lebih ke lanjut mungkin jawabannya. Oke, Apa yang persiapan sih disiapin? mungkin lebih kepada mental, bro ya. Jadi Mental, psikologi ya. mental diri, mental kesiapan untuk menikah, dan mental kita untuk segera melepas kesendirian. Karena itu penting, bro. Karena di dalam sebuah pernikahan itu bukan hanya kita berbicara, tapi mental kita juga pada pasangan kita gitu loh. Sejauh mana kalian sudah menjalani hubungan itu, komitmennya dalam sebuah hubungan sampai mana gitu loh. Nah, Kalau masih berbicara hanya sebatas ya udah have fun gitu, mungkin jangan dulu lah gitu. yang itu. Tapi paling tidak dari kalian tuh anggaplah kita cowok, tapi biasanya cewek tuh di kita sih gitu loh kalau memang saling cinta. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan si pasangan kita? Oke nih, kayaknya waktunya kita menikah nih gitu loh. Kayaknya apa sih mau cari lagi? Ini durasi pacaran kita udah lumayan, sudah banyak dosa-dosa yang kita lakukan, anggaplah gitu kan. Oke. Jadi mungkin itu waktu yang tepat untuk kalian tuh ya udah kita nikah gitu. Oke. Jadi
lebih ke psikologi persiapan pribadi ya yang Ya, matang. dengan pasangan kita juga gitu. Sama kalau saya bisa sharing mungkin harus siap kalau menikah itu kita udah nggak tinggal sendiri. Ya, Karena menikah itu bukan kita aja yang menikah, tapi antara keluarga dengan istri kita kan Nah, ya. harus kita mengerti lah, karena Ya. bakal banyak kepala yang akan masuk di kehidupan kita gitu ya. ya, Harus siap dengan hal itu. harus siap. Ya. Lanjut mungkin ya. Pertanyaan terakhir, lanjut. Oke, pertanyaan ketiga. Pernikahan dini. Oke, kalau kita berbicara pernikahan dini ya, pernikahan bukan yang namanya dini. Ya. Pernikahan dini itu adalah pernikahan umur kita yang sangat standar. Nah, sangat standar itu kan minimal yang dicatat, yang diizinkan oleh 18 pemerintah kan 18 tahun ke atas. Hmm. Nah, biasanya di umur-umur itu umur masih labil. Nah, dan biasanya banyak sekali hal-hal yang kalian belum tahu lah di umur itu. Tapi jangan salah juga, ada juga yang umur segitu tapi hanya sekian persen. Yang umur segitu dia sudah paham gitu arti pernikahan dan sebagainya. Tapi yang ideal aja kita ambil. Ideal umur pernikahan itu setahu saya sih umur 25. Nah, kalau kita lari pada pernikahan dini, banyak hal yang terjadi, bro. Kalian nikah itu bukan hanya sebagai dalam tanda kutip ya, bukan saja hanya sebatas hubungan seks ya. Kalian melampiaskan nafsu kalian pada pasangan kalian, bukan hanya sebatas itu. Tapi setelah selesai itu, ada nih kehidupan yang lain lagi, kehidupan realnya gitu loh. Mungkin dari kita sebagai cowok, mungkin menafkahi. Ya. Nah, mungkin dari ceweknya, dia harus paham, oh ini dia sudah hidup dengan siapa gitu loh. Dia tidak boleh lagi bawa cara-cara seperti waktu pacaran. Waktu muda. Waktu muda. Dan di situ juga cewek harus paham nih, segala apapun itu, kamu ini sudah punya raja dan kamu ratunya. Dan kamu Gitu bro. harus paham kelemahan suamimu, itu yang utama. Menurut saya paling utama itu. Kelemahan suamimu, kekurangan dia harus kamu pahami. Dan juga harus kamu taat gitu loh. Dan beserta tugas-tugasnya gitu. Kelemahan suami atau sebaliknya lah ya. Atau sebaliknya. Dan biasanya kan yang paling berat itu kan Sana mama. tapi kan udah nggak ada sinar kayaknya. Udah nggak ada sinar. Ini istri saya bro. Oh ya, Istri tercinta. itu tercinta. Oke. Ya intinya itu sih, kalian itu kalau efek dari pernikahan dini itu sangat banyak bro. Banyak terjadi perceraian dini juga. Bukan hanya pernikahannya yang dini, tapi perceraian juga Nah dini. itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Cuman yang jadi pertanyaan saya itu pernikahan dini itu artinya itu sekarang lebih ke, kalau kayak pemerintah kan menerapkan umur minimalnya kan Minimal 18 ya. 16. Berarti kalau pernikahan dini itu artinya 18 itu masuk pernikahan dini, atau yang di bawah 18 yang dibilang pernikahan dini? Kayaknya sudah masuk pernikahan dini umur 18. Terus pernikahan tidak dini itu artinya umur berapa? Enggak, yang pernikahan yang ideal lah, mungkin pernikahan ideal lah, mungkin. Pernikahan yang tidak ada sebutannya dini ataupun apa gitu. Iya, cuman jadi pertanyaan saya, emang pernikahan yang nggak dini itu umur berapa? Tanah Bet. Kacau podcast ini. Hah? Harus minta bantuan. Ini saya lagi keluarin sepeda. Orang belanja. Langsung mana? Cepat. Beli apa? Balon. Udah, yang mana? Oke, kayaknya itu Jul, nggak perlu ditanya lagi. Kita masuk yang topiknya aja.
pernikahan dininya. Efeknya itu ya. Ya, efeknya tadi. Ya efeknya banyak sih. Banyak terjadi perceraian yang sering terjadi ya. Banyak terjadi perceraian, banyak juga terjadi. Sini udah telah telepon. Kenapa? Gak ada sih baju ya. Pas, enggak pas. Oh, Pas. astaga. Mana ya kursi Oke. kantinnya? Dan banyak juga terjadi kalau broken home tidak ada anak masih enak ya. Artinya daya jual kita masih ada. Oke, nanti broken home di episode selanjutnya kita bahas. Oke, itu. Tahan sampai di sana. Semangat. Minum Yakult dulu. Nanti behind the scene itu kita termasuk dia. Intinya di kematangan Saya tadi ya, nonton tetap berpengaruh. Oke, kalau konklusinya ya, jadi dari 3 pertanyaan itu. Kita nggak sampai 5 aja nih, mumpung ada 5 nih. Oh, ada 5. Dari fansnya channel kita nih ada di tab juga di IG pertanyaannya, Oh, boleh. bisa sharing. Oke, faktor keberhasilan pernikahan pertama ya kita mulai memahami satu sama lain. Jadi pasti ada masalah ya. Jangankan kita yang nikah dalam kondisi tidak ada uang ya. Ukuran nikah orang yang punya uang aja, bukan masalah uang deh, tapi mungkin masalah chemistry antara kedua pasangan itu. Biasanya uang itu bisa merusak kita dalam sebuah hubungan, dalam sebuah hubungan pernikahan, bisa juga menyelamatkan kita. Nah, yang merusak kita tuh biasanya ketika kita sudah punya uang, anggaplah salah satu mungkin suami. Kadang dia meremehin salah satu pasangannya. Itu yang banyak terjadi. Banyak terjadi, tapi tidak ada uang juga banyak terjadi. Tuntutan-tuntutan ekonomi apa segala kan gitu. Intinya sebetulnya kalau ngomong permasalahan itu sebenarnya nggak bisa menyalahkan pihak ketiga atau menyalahkan sesuatu dalam tanda kutip kayak materi. Sebetulnya inti masalahnya sebenarnya dari kedua belah orang, Iya, si intinya. pasangan ini dari sana ya. Kalau menurut saya sebenarnya masalah uang itu tidak ada pengaruh sebenarnya, bro. Kalau Tapi kita, kadang itu yang dimunculin. tapi itu yang dimunculin, ditanyain, kan. padahal sebenarnya bukan Kembali masalah ke uang itu, bro. ego masing-masing sebenarnya. Karena ego kita masing-masing, gitu Mama. Itu kayak faktor paling ini ya. Cuman kita kan tidak mau disalahin, ya udah kita angkatlah kasus-kasus tidak menafkahi suami lah, tidak menafkahi istri lah, banyak dari gitu. Nah tadi Masalah uang. Bukan yang diangkat itu, tapi kalau kita udah saling cinta, saling menerima kekurangan masing-masing, sebenarnya tidak ada masalah itu. Yang setahu oke, saya. jadi kalau kita balik ke pertanyaan tadi, apa Kalau saja saya jangan faktor keberhasilan pernikahan itu sebetulnya banyak sekali faktor ya. Banyak sekali faktor. Cuman kalau disimpulkan, ya Tetap di intinya kita tetap gitu. di Pasangan suami itu istri sendiri. itu ya harus ini ya sama-sama saling menghargai dan mencintai. Ya. Jadi apapun harang lintang yang akan dilewatin, pasti dia bakal tetap bersama. Gitu. Nah ada yang meninggalkan perahu istilahnya. Walaupun itu bocor. Betul kan? Intinya jangan sampai kalian meninggalkan perahu. Kalau pernikahan itu kan ibarat Perahu. kita menemukan badai, terus salah satunya lompat atau meninggalkan perahu, ya dia akan terpisah ujungnya. Makin Kan, berat. Lebih baik aja kan banyak masalah kita perahu itu, tetap bro. di perahu itu, Ada ya. juga perahu itu masalah dia bocor. Memang kita berdua yang naik ini perahu nih, tapi dia bocor. Nah itu masalah internal kita yang menyelesaikan kan. Tapi ada juga perahu tuh dia mencong kayak gini kan, mungkin ada pihak ketiga. Nah itu mungkin sana loh. Artinya bagaimana caranya kerjasama bahkan berdua untuk solve the problem Nah, perahu yang bocor minta itu. pertanyaan dari penonton dulu dong. Minta Nomor 5, nanti sabar dulu penonton. Nih Terakhir nih, last question. kayaknya emang jawaban yang agak sulit untuk dijawab atau dijabarin. Setiap orang pertanyaan ini bakal mengeluarkan jawaban pasti yang berbeda-beda. Si dia atau saya? Oke. Kalau saya sederhana, sebenarnya tujuan pernikahan kan kalau bicara agama nih, kalau bicara keagamaan itu bisa menjadi sesuatu yang wajib. Tapi sebenarnya sunnah tujuan pernikahan itu dalam agama. Sunnah dia. Tidak diwajibkan dia. Tapi dia sunnah. Sunnah. Wajib. Sunnah, bro. Wajib ketika kita sudah mampu memenuhi kriteria-kriteria itu. Ya, itu lebih ke dalam artian kayak seorang bujangan yang belum menikah. Cuman kalau secara pernikahan pertanyaan tadi? dalam Islam itu kalau nggak salah ada salah satu hadis yang bilang
Berarti wajib sih. Kalau kamu udah nikah berarti kamu bukan umatku kalau nggak salah. Enggak juga. Sunnah, bro. Coba sih lihat. Sunnah ya? Beberapa ulama itu coba Terus nanti belajar kalian lagi. lihat sendiri ya. Tapi yang saya baca sih memang awalnya sih kayak gitu saya mikir kan. Cuma setelah Pada intinya dianjurkan harus menikah. dianjurkan gitu loh. Bagi yang sudah memenuhi gitu. Kan untuk menyempurnakan agama katanya pernikahan. Iya, pertanyaannya juga Jul. Contoh mohon maaf dan kutip kan marah orang bawa. Tar dulu ya. Ini mana korek saya? Penonton mau memberi pertanyaan. Desi, Ya nanti dulu terakhir Awas, awas. kita kasih apa tujuan menikah? apa sebenarnya tujuan menikah. Udah saya bilang dari awal memang agak susah untuk dijawab. Oke, Masing-masing kalau- orang punya tujuan tersendiri. Kalau tujuan menikah itu sebenarnya pertama untuk melindungi hawa nafsu kita sebagai lelaki. Satu, ini tujuan kita sebagai lelaki nih. Kita untuk melindungi hawa nafsu kita sebagai lelaki ya. Karena kita akan menjadi liar ketika penyaluran nafsu itu bukan di tempatnya gitu. Betul. Terus Ini kayaknya nonton banyak nih. banyak yang jajan-jajan ini. Pertanyaan. Belum. Terus yang Belum kedua, selesai. Sabar dulu penonton. sabar, tenang. Ini penonton di depan ini ada Ini, sekitar 26 soalnya tim-tim orang. ini banyak sekali nih. Ada yang mau mengajukan pertanyaan. Terus yang kedua menurut saya tadi apa tadi menyelamatkan hawa nafsu kita ya. Yang kedua yang jelas lah ingin memperpanjang keturunan, Iya betul. memperpanjang keturunan, Mendapat keturunan. mungkin mendapat keturunan sudah menikah ya. Cuman sebelum nikah ingin mendapatkan keturunan. Nah kita kan kadang nggak tahu nih, saya pengen punya seperti anaknya. Siapa tahu produkmu nggak sebagus itu gitu loh. Oke. Nah, mungkin Siap. dari produksi ceweknya atau cewek. Tapi biasanya gen-gen masing-masing pasangan tuh berpengaruh gitu loh. Misalnya kayak keturunannya mamanya Ais kan kayak Arab-Araban kan. Nah kalau saya kan Arab Malum gitu kan. Kebanyakan dari gen-gen kita itu berpengaruh. Kadang kita kan punya goals nih. Oi, pengen cantik anak kita kan, pengen ganteng gitu. Nah mungkin itu juga salah satu yang mendasari orang tuh untuk menikah gitu loh. Pengen punya pasangan, pengen punya anak. Pengen nih, nggak mungkin dia hidup sendiri ketika dia tua, siapa yang ngurus? Betul. Nah, karya kita inilah yang bisa menjadi yang melindungi kita nanti di saat kita tua. Itu sih menurut saya nih, yang pendapat saya pribadi. Atau Oke. Jul kayak gimana sih? Sebelum kita ke kesimpulan, kita kasih ini penonton kita buat bertanya dulu. Oh, mau Silakan tanya kalau ada pertanyaan nih. orang Apa mungkin nih? Saya. apa? Pertanyaannya. Gimana cara suami menjaga mata dan hati? Nah, gimana cara suami para suami kan nih kebanyakan bekerja di luar nih. Saya mengambil alih jawaban. Bagaimana emang untuk Mas Pia bagaimana menjaga mata dan Mata dan hati? hati. Sebenarnya satu ya bukan dijaga HP-nya sebenarnya. Kebanyakan istri-istri ini pulang tuh cek HP. Nggak tahu banyak tersinggung mungkin saya Istri-istri yang ngomong. cek HP komen di bawah. Jadi seperti katanya Dasar Latif, sebenarnya menjaga suami itu bukan menjaga HP-nya ataupun mencek HP-nya. Tapi dan tidak bisa sebenarnya bro. Tidak bisa kita jaga, melainkan cara treatmentnya si istri, bagaimana dia menghargai sosok suaminya. Karena laki-laki itu, setahu saya sih sama pemikirannya semua. Rata-rata ingin dihargai loh. Ya, betul. Nah, betul. ketika keruntuhan kepercayaan dari pasangan itu runtuh yang dia lihat di dalam rumah tangganya, nah di sanalah, di saat itulah keruntuhan kesetiaan juga tuh akan terjadi gitu loh. Nah, si istri tidak boleh takut gitu loh. Yang penting kamu itu bisa menjaga suamimu. Yang kedua menghormati dia ketika dia pulang kerja, ya wangi-wangian lah sedikit kan. Dan ketika suami pulang kerja, nah ini saya cerita diri saya ini. Oke, pada intinya Pada intinya itu treatment. Mungkin treatmentnya. Jadi bagaimana istri ataupun sebaliknya kalau memang dia benar-benar menunjukkan rasa cintanya ke suami, saya yakin sih insya Allah pasti suaminya akan tetap tidak akan main mata atau berpindah ke lain hati seperti itu sih. ya mungkin salah satu caranya kalau si istri ya, kadang kita laki-laki ini kan butuh yang namanya waktu-waktu pacaran tuh kan. Nah, momen-momen pacaran tuh kalau bisa kita hadirkan lagi gitu loh. Iya. Bagaimana cara kita mendapatkannya dulu kan, terus bagaimana cara kita menghormati dia selayaknya seorang pangeran. Nah,
Nah, kalau cara-cara itu sudah dilakukan di dalam rumah tangga, yang ada itu bukan sebuah pernikahan yang suami istri. Jadi istilah saling sayang menyayangi itu bukan hanya sebatas kita, "Oi, kamu nggak boleh sana," nggak bisa begitu. Karena kami laki-laki itu sangat egois juga gitu loh. Ketika apa istilahnya, ditantang hal-hal seperti itulah, contoh nih, "Oi, kamu nggak boleh sana, kamu nggak boleh sana." Memang kalau ibu-ibu tuh sudah nikah tuh barbar juga. Betul. Yang terpenting kalian itu pahami, kalian tuh sebagai istri apa tugas-tugasmu, itu aja. Laki-laki itu sejahat-jahat laki-laki ya. Contoh saja, egois kita ini bro. Ketika dikasih tahu tuh susah kita mau dengerin. Dan jangan pernah ngasih tahu pada saat dia capek. Biarkan dia tenang dulu, bila perlu saat dia bangun. Bagaimana ya kabar kemarin kerjaannya, kayak gitu-gitu kan. Bagaimana Intinya berpikir positif lah. berpikir positif Ketika dan suami menghormati lagi suami di lah, rumah. itu intinya. Kalau ibu-ibu yang nonton yang sudah menikah, tenang saja, suami Anda itu keluar untuk mencari nafkah buat keluarga kalian. Pesan juga buat teman-teman yang belum nikah, kalau menurut saya pribadi, nggak usah terlalu memikirkan bagaimana saya bakal ngasih makan ke anak-anak saya atau istri saya. Yang penting, emang finansial penting. Kalau menurut saya sih, kalau emang udah matang, kalian intinya berdua saling cinta, Ya. gaskan saja menikah. Minimal ada uang untuk daftar di KUA. Itu. Minimal itu. Oke. Pokoknya jangan takut menikah. Oke, teman-teman, terima kasih banget yang sudah nonton video ini. Dan jangan lanjut. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.